Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Aspar dengan NPM 21120111567. Di sini saya akan memenuhi tugas berupa video presentasi terkait mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh Bu Rilda. Di sini saya akan menjelaskan terkait Sabta Karsa Utama sebagai Kode Etik Hakim Konstitusi, yang mana yang berjudul tentang studi kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman. Dari judul yang kita bahas tadi, kita mulai dari latar belakang. Dari latar belakang di mana sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menjalin prinsip supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan. Para pemangku hukum seperti hakim diwajibkan memiliki etika dan moral yang tinggi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Etika dan moral ini diwujudkan melalui penetapan kode etik bagi para hakim. Kode etik berperan penting dalam standar bagi hakim dan menjalankan tugas dan kewajibannya. Kode etik bertujuan untuk menjamin independensi peradilan, mencegah konflik kepentingan, serta menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan. Kode etik umumnya mengatur prinsip seperti keadilan, ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, serta profesionalisme. Lanjut. Untuk rumusan masalah yaitu di sini bagaimana evaluasi terhadap penerapan dan efektivitas kode etik serta karsa utama dalam meningkatkan integritas dan independensi peradilan konstitusi Indonesia berdasarkan kajian-kajian khusus pelanggaran etik yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan. Di sini pengertian dan tujuan Sabta Karsa Utama sebagai kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu kajian mengenai etika telah memulai sejak zaman Aristoteles, yang dia sampaikan dalam karyanya Etika Nicomacheia sebagai pesan moral kepada anaknya Nicomachus. Dalam karya tersebut, Aristoteles membahas tentang pergaulan dan penghargaan antar manusia, menegakkan kepentingan-kepentingan bersama daripada kepentingan individual. Asal kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan, akhlak yang baik. Aristoteles menggunakan istilah ini untuk merujuk pada filsafat moral. Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral dalam suatu profesi yang mengatur perilaku anggotanya, bertujuan untuk menjaga martabat profesi, meningkatkan mutu, dan menghindari konflik serta persaingan tidak sehat. Penegak hukum diwajibkan mematuhi norma kemanusiaan, keadilan, kepatuhan, kejujuran, dan kode etik dalam menjalankan tugasnya. Sabta Karsa Utama adalah panduan etika dan perilaku bagi hakim konstitusi di Indonesia yang mengatur tindakan dan keputusan mereka. Panduan ini juga digunakan untuk memantau perilaku hakim konstitusi agar tetap sesuai dengan tanggung jawabnya. Diadaptasi dari The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2000 tahun 2002, Sabta Karsa Utama terdiri dari 7 prinsip utama, yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip utama dari Sabta Karsa Utama. 1. Independensi. Yang dimaksud dengan independensi adalah hakim konstitusi harus independen dalam proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, serta terhindar dari intervensi eksternal yang memengaruhi objektivitasnya. Kedua, yaitu ada ketidakberpihakan. Hakim konstitusi harus netral dalam semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan putusan yang adil. Yang ketiga yaitu integritas. Hakim konstitusi harus jujur, setia, tulus, dan dalam menjalankan tugasnya serta menolak intervensi yang merugikan. Keempat, itu ada kepantasan dan kesopanan. Hakim konstitusi harus memiliki perilaku hormat, tidak merendahkan orang lain, baik dalam kata maupun tindakan.
Dan yang kelima yaitu ada kesetaraan. Hakim konstitusi harus bersikap adil tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, atau kondisi lainnya yang dapat menyebabkan diskriminasi. Oke, lanjut di pembahasan kedua yaitu kode etik yang diatur dalam Sabta Karsa utama dan bentuk pelanggarannya oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman. Berkaitan dengan pelanggaran kode etik terhadap beberapa bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, bentuk pelanggaran tersebut yaitu seperti konflik kepentingan, dua, kecakapan dan keseksamaan, ketiga yaitu pelanggaran kode etik itu sendiri, dan yang keempat itu ada pelanggaran terhadap undang-undang. Lanjut di pembahasan yang ketiga, di sini implikasi dan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memiliki implikasi dan sanksi yang cukup berat sebagai pejabat publik tertinggi di lembaga peradilan konstitusi. Tindakan yang dilakukan oleh Anwar Usman dinilai telah menodai integritas lembaga MK, melanggar prinsip-prinsip independensi peradilan, melanggar etika berupa campur tangan dalam persidangan kasus pidana oleh hakim konstitusi. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kewenangan, kemandirian, dan kenetralan peradilan. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwasanya kode etik hakim konstitusi merupakan fondasi yang penting dalam menjaga kualitas, independensi, dan integritas lembaga peradilan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, Sabta Karsa utama menjadi pedoman utama bagi hakim konstitusi dan menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugas mereka dengan adil, jujur, independen, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Prinsip dalam Sabta Karsa utama seperti independensi, ketidakberpihakan, integritas, dan kesetaraan. Sangat penting memastikan bahwa putusan yang diambil oleh hakim konstitusi tidak mempengaruhi oleh kepentingan pribadi atau eksternal. Namun, terlepas dari adanya pedoman etika yang jelas, masih ada kasus pelanggaran yang terjadi, seperti terjadi dengan mantan Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman. Dan pembahasan kita ini dirujuk dari beberapa sumber yang saya cantumkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas video berupa ujian akhir semester. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.